waktu itu udah terlalu lama ya, jadi kita perbaharui dengan aplikasi Smart Grocery versi 2 agar lebih optimal dan dari fitur-fitur juga lebih lengkap dan lebih mumpuni dalam hal kebutuhan penjualan. Ini adalah merupakan tampilan dari aplikasi Smart Grocery versi 2. Di bagian sini ada login, kita bisa login aja, masukkan username dan juga passwordnya. Nah, sebagai bahan pertimbangan buat kalian kalau misalnya ingin pakai aplikasi Smart Grocery ini, tenang aja karena Smart Grocery ini tersedia versi single atau untuk satu toko dan juga versi multi toko. Alias kalau misalnya punya banyak cabang nih, nah itu bisa pakai juga aplikasi Smart Grocery ini hanya dalam satu alamat domain, tapi kamu bisa mengelola 3 atau bahkan 5 bahkan 10 juga dari toko cabangnya, karena diberi namanya juga multi toko, jadi bisa banyak. Nah, kalau udah masukkan username dan juga password, kita tinggal login aja dan akan masuk ke tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ini ada beberapa menu utama yang ada di sebelah kiri. Ini merupakan menu utama dari aplikasi Smart Grocery versi 2-nya. Di sini ada menu penjualan yang terdiri dari kasir, penjualan, terus juga ada pengelolaan bayar piutangnya. Terus kemudian ada menu pembelian. Nah, pembelian ini bukan pembelian dari kita pelanggan itu beli ke kita, tapi pembelian ini kita beli ke supplier. Jadi pengelolaannya itu ada di sini. Di sini juga ada pengelolaan bayar hutang. Kemudian ada menu persediaan, di mana persediaan ini untuk melakukan stok awal, melakukan pengelolaan stok awal barang. Jadi kalau misalnya barangnya yang udah ready, yang udah benar-benar real gitu, misalnya di tokonya itu udah pertengahan nih pakai aplikasinya, nah kita bisa masukkan stok awal yang ada di toko itu berapa, jadi enggak harus input dari bagian pembeliannya. Di sini juga ada transfer stok. Transfer stok ini berfungsi untuk melakukan atau mengirim barang dari toko 1 sampai ke toko 2, 3, 4 atau ke berapa. Nah, jadi di sini transfer stok itu dia pengelolaan data stok yang akan dikirimkan ke beberapa toko. Terus di bagian sini ada akuntansi. Di bagian akuntansi dia hanya mengelola kas keluar saja yang digunakan oleh toko tersebut. Kemudian ada bagian laporan. Laporan seperti biasa, ada laporan penjualan, pembelian, barang, dan lain-lain. Nah, yang paling penting sih di sini ada bagian master data. Kenapa sih master data itu apa? Nah, di bagian master data itu di sini tersedia menu produk, kartu stok, daftar supplier, pelanggan, dan lain-lainnya. Jadi bahan-bahan yang akan kita buat di aplikasi ini dia harus diinput dulu di bagian master data, baru bisa melakukan bagian transaksi penjualan, pembelian, dan juga yang lain-lainnya. Oke, masuk ke bagian tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ini dia udah bisa menunjukkan total pendapatan per periode. Di bagian periode ini kita bagi antara bulan ini per bulan atau total pendapatan per hari ini. Ini juga sama penjualan dan juga ada penjualan offline dan ada online. Nah, maksudnya apa sih penjualan offline dan penjualan online ini? Di bagian Smart Grocery ini kita kasih satu keuntungan, jadi ada namanya fitur e-commerce. Misal kalau misalnya penjualan barang, dia punya toko shopnya sendiri, toko online-nya sendiri dengan link yang nanti akan dibuat. Tapi untuk pembahasan kali ini kita nggak akan bahas bagian e-commerce, kita akan bahas di bagian transaksi penjualan, pembelian, dan bagian produknya aja. Oke, lanjut lagi di bagian dashboard. Di sini ada produk terlaris, stok cabang, dan juga stok toko. Produk terlaris itu jadi dia akan memunculkan produk-produk yang banyak dibeli oleh pelanggan. Jadi di sini akan muncul list item dari produk yang sering dibeli oleh pelanggan.
Kemudian di sini ada top cabang. Top cabang itu apa? Di sini itu top cabang itu dia ngasih tahu cabang-cabang yang ada di toko tersebut. Ada pusatnya, ada cabangnya. Terus juga di bagian stok toko dia ngasih tahu bahwa di toko A dia stoknya segini lagi, di toko B stoknya segini lagi, itu. Oke, sekarang lanjut ke bagian menu produk. Yang pertama kita akan inputkan adalah di bagian menu produknya dulu. Untuk yang kita bahas kali ini itu di bagian single tokonya dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti mau multi toko bisa, tapi kita jelasin yang pertamanya itu karena mau multi toko atau single dia sama sih, tiap tokonya itu pengelolaannya sama, hanya yang membedakan itu nanti di pembuatan toko cabangnya aja. Nah, jadi sekarang saya mau bikin untuk produk dan transaksi penjualan di bagian single tokonya. Oke, yang pertama di sini ada menu produk, kita buka dulu. Nah, di sini ada beberapa data item dari produk yang udah sebelumnya diinput. Di sini ada kode, toko, nama, stok, harga produk, harga jual, seperti itu. Nah, kita lihat dulu di bagian menu edit, misal yang satu ini. Nah, di sini itu atau kita coba cari yang buat yang baru aja dulu ya. Oke, kita untuk buat yang baru itu ada tambah data, bisa diklik. Nah, di sini ada beberapa menu, submenu dari data item tambah data produk. Ada data umum, ada satuan harga, ada dimensi barang, ada potongan harga jual, e-commerce, dan juga gambar. Nah, di bagian data umum ini juga terdapat beberapa pilihan sih yang harus kita setting dulu di bagian master data, terutama seperti jenis item, merek, kemudian subjenis, ini penting. Kalau rak itu bisa masih dijual dan tidak dijual, oke. Nah, untuk menginputkan jenis item, merek, dan juga subjenis, kita input dulu di bagian master data. Di menu master data, kemudian pilih menu data lainnya. Kita scroll, di sini ada beberapa settingan yang harus diisi dulu, seperti daftar satuan, daftar merek, daftar jenis, daftar subjenis, varian. Kalau misalnya ada, itu bisa diisi dulu. Oke, untuk satuan kita mulai dulu di sini ya. Untuk satuan ini dia ada beberapa pilihan satuan, seperti misalnya pieces, botol, bungkus, dus, atau mungkin per pak, itu bisa di sini. Nah, kalau untuk menambahkan data dari satuan ini dia mudah banget, tinggal klik tombol tambah data. Nah, masukkan jenis satuannya, misalnya per cup ya. Keterangannya itu dia bisa diisi, bisa juga tidak diisi. Kalau sudah, klik tombol tambah, data berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada cup. Nah, kalau sudah, selanjutnya masuk ke daftar merek. Nah, di sini ada daftar merek yang misalnya bisa diisi ya. Kalau misalnya mereknya itu dia tokonya itu penjual apa sih? Misalnya menjual makanan ringan ya. Mereknya itu bisa diisi. Bisa diklik tombol tambah. Nah, dari mereknya itu dia misal merek apa ya? Kalau makanan itu misal Indofood ya. Keterangan opsional bisa diisi, bisa enggak juga. Kemudian klik tombol tambah, berhasil. Kemudian selanjutnya masukkan daftar jenis. Daftar jenis di sini itu jenis dari produknya. Kalau misalnya jenisnya dalam bentuk makanan, ya udah bisa diisi makanan. Tapi kalau misalnya bentuknya itu minuman, bisa diisi minuman. Jadi disesuaikan dengan jenis dari produknya. Nah, untuk menambahkannya itu bisa diklik tombol tambah data aja, terus kemudian masukkan
jenisnya itu apa. Misal di sini saya masukin jenisnya apa ya, oh tadi itu Indofood makanan snack aja. Keterangan bisa diisi. Nah, di sini udah masuk, ada bagian snack. Dan selanjutnya masuk ke bagian daftar subjenis. Sebenarnya sih subjenis ini bisa diisi atau bisa enggak juga ya. Kalau misalnya subjenis itu dari jenis, dia punya lagi subjenisnya. Misal tadi dari snack, nah dia punya lagi nih turunannya apa, kayak gitu. Misal tadi snack, subjenisnya apa, snack yang itu snack. Misal di sini saya masukkan snack kering. Keterangan seperti biasa, bisa diisi, bisa juga enggak. Kemudian klik tombol tambah. Nah, ini udah masuk ya. Selanjutnya daftar varian. Kalau daftar varian sih itu bebas ya, mau diisi atau enggak. Kalau misalnya ada di tokonya itu variannya, ya itu bisa diisi. Kemudian daftar bank, ini boleh diinput sih. Kalau misalnya ini tuh daftar bank itu berhubungan sama di bagian pembelian. Nah, di sini ada bank, di bagian kasirnya itu pembayarannya. Jadi untuk daftar bank ini ya mau diisi atau mau enggak juga itu bebas ya. Daftar e-money juga ini bisa diisi atau enggak, bebas sih. Nah, di sini ada daftar ongkir lokal, ada grup sales. Oke, itu agak terakhir ya saya jelasinnya, atau ada di part selanjutnya. Nah, kali ini sih saya mau bahas dulu untuk di bagian produk. Nah, selanjutnya kalau udah daftar merek, daftar jenis, satuan dan subjenisnya diisi, kita langsung masuk aja ke bagian menu produk. Nah, di sini kemudian tambah data. Nah, di bagian ini ada beberapa field yang harus diisi. Ada tipe itemnya itu dalam bentuk barang atau jasa, ini bisa. Nah, kemudian kode item itu bebas, bisa huruf, bisa angka, atau misalnya di bagian makanannya itu, atau misalnya dari produk udah ada data item, itu bisa dimasukkan aja di bagian sini. Untuk ketentuannya, itu dia nggak bisa pakai spasi, jadi kalau mau ya disatuin aja antara angka sama huruf. Kemudian nama item di sini bisa ditambahkan. Misal namanya item itu ciki ya, jenis itemnya yang tadi udah kita masukkan snack, subjenisnya ini tadi dimasukkan snack kering. Kemudian pilih mereknya Indofood. Rak, untuk rak sih ini mau diisi berapapun bisa ya. Nah, untuk di rak sih ini menentukan dia ada di rak mana. Jadi untuk bahan info juga sih buat karyawannya, dia ciki ini terletak di rak sekian. Jadi gampang banget kalau mau menemukan produk tersebut atau mau cek stok dari produk tersebut. Status jual, masih dijual atau tidak dijual. Nah, kalau untuk yang masih dijual, otomatis pilih yang masih dijual. Stok minimum, dia bisa diisi stok minimum dari produk tersebut itu berapa, jadi biar nanti ada notif juga di bagian dashboard, stok yang udah minim itu, yang udah mau habis itu segini. Misal produk A stoknya udah segini lagi nih. Nah, jadi itu untuk bahan pertimbangan ya untuk membeli lagi produk. Pilihan serial nggak usah diisi sih. Kemudian ada satuan dan harga. Nah, di samping data umum ini ada satuan dan harga. Ini bisa dipilih untuk satuannya, misal tadi 1 pieces
Nah, jumlahnya itu harga satu picisnya itu berapa? Jumlah konversi itu satuannya. Satunya berapa? Harga satu. Dan harga pokok. Harga pokoknya itu berapa? Ini bisa diisi. Dan harga jual. Kalau misalnya di produk itu ada diskon, itu bisa dipilih di sini. Ada diskon dalam bentuk persen atau nominal atau tidak ada diskon. Nah, kalau ada diskon di sini juga bisa diinputkan. Tapi kalau misalnya tidak ada diskon, pilih aja yang tidak ada diskon. Kemudian ini ada barcode. Barcode di sini dia bisa bikin kode barcode sendiri. Bisa buat misal sini nah, kalau udah di sini bisa tambah satuan. Nah, harga daftar konversinya akan masuk di bagian sini. Ini juga bisa diedit dan juga bisa dihapus. Kalau misalnya ada perubahan dari harga, dia bisa editnya lewat sini. Nah, bagian ini diklik. Kemudian ada dimensi barang. Kalau dimensi barang ini sih, kalau misalnya penjualannya hanya offline di toko aja, ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pengen punya toko online-nya sendiri, dia bisa diisi di bagian dimensi barang. Kemudian ada potongan harga jual. Untuk potongan harga jual ini di sini membedakan harga dan juga potongan yang diberikan kepada member atau pelanggan. Di sini sih ada beberapa pilihan yang seperti umum, reseller atau dealer. Kalau di sini saya kosongkan aja. Kalau misalnya nanti ada, bisa diisi per bagian persenannya itu berapa persen sih untuk reseller, berapa persen untuk dealer, kayak gitu. Ada potongan harganya dari setiap produk. Kemudian ada e-commerce dan juga ada gambar. Kalau ini sih nanti saya jelaskan di bagian e-commerce. Nah, kalau udah semua data produknya diisi, selanjutnya kita klik simpan aja. Simpan. Nah, berhasil menyimpan data produk. Nah, di sini ada lah. Kok bisa ada beberapa kode yang sama tapi tokonya beda dengan nama produk yang sama? Ini karena di sini di bagian demo saya ini ada beberapa toko. Jadi setiap saya input satu produk, dia akan masuk juga ke toko yang lain. Nah, ini berfungsi untuk memudahkan dalam pengelolaan produk atau stok dari beberapa toko. Jadi setiap toko itu dia hanya cukup satu untuk input produknya. Nah, sisanya dari setiap toko itu dia bisa mengelola data stoknya aja, tapi produknya udah ada di bagian pusat atau super admin. Karena saya pakainya super admin, jadi otomatis untuk yang pusat, untuk yang cabang, yang ini dia ada input. Tapi kita mau ceknya pakainya yang toko sedikit aja ya. Yang ini stoknya pasti kosong, harganya juga masih kosong. Oke, sekarang masuk ke bagian pengelolaan data stok. Di sini untuk stoknya itu ada dua, mau melakukan input di persediaan awal atau mau melakukan pembelian dari supplier dari awal. Sekarang kita kasih contoh aja dulu di bagian persediaan awal. Persediaan awal ini kita bisa inputkan data stok awal. Stoknya itu udah ada, barangnya itu udah ada. Jadi kita cuman pengen input stoknya gitu, belum melakukan pembelian lagi. Kita bisa klik menu stok awal. Nah, di sini klik tombol input. Nah, di bagian sini kita bisa pilih toko mana yang akan kita kelola stoknya. Jadi kita akan pilih toko yang toko sedikit. Pilih barang yang ada tadi Ciki. Nah, kualitinya misal di sini
ada 50 pieces. Kita simpan. Berhasil menambahkan stok awal 50 pieces, ada juga tanggal inputnya. Kemudian kita cek ke bagian produk. Nah, di bagian produk ini toko Sadiki produk Ciki udah punya stok 50. Jadi otomatis stok yang tadi diinputkan di stok awal dia akan masuk ke stok produknya. Beda lagi dengan yang di menu pembelian. Nah, kalau di menu pembelian ini dia beli ke suppliernya dulu, baru bisa melakukan nambah stok kayak gitu. Oke, mau kita contohin langsung aja ya. Di menu pembelian untuk supplier. Di sini bisa klik tombol tambah data. Nah, di sini ada juga toko. Jadi harus pilih toko mana yang akan kita isi dari pembelian produk ini. Bisa tadi toko Sadikit. Pilih supplier. Oh, suppliernya masih ada satu yang kemarin. Misal kita pengen ada supplier baru nih, kita belum input supplier baru. Nah, untuk input supplier baru kita masuk aja ke bagian master data, kemudian pilih daftar supplier. Nah, di daftar supplier kita klik tombol tambah data, masukkan data dari suppliernya. Nama supplier misal kotanya misal Jakarta. Oke, yang ini untuk info-info yang ini bisa diisi bisa enggak, tapi yang utamanya seperti nama, kota, alamat, sama nomor telepon itu bisa diisi. Di input data suppliernya udah masuk, dan selanjutnya masuk lagi ke bagian pembelian. Pembelian di sini ada toko Sadikit, tanggalnya sekarang kita coba edit aja. Nah, ini Bumdesa toko Sadikit, kemudian pilih supplier, pilih CV pabrik Ciki, kemudian klik tombol cari barang untuk cari barang yang akan dibeli lagi dari supplier. Saya dari Ciki ya. Di sini yang pertama, tuannya pieces, harga jualnya ini bisa diubah, misal jadi 1.500, harga belinya misal 500. Kualitinya kita mau beli 50 lagi. Otomatis nanti harus jadi 100 ya untuk stok produknya. Nah, aksinya kita langsung pilih aja, klik pilih, kemudian barangnya akan masuk ke sini. Kalau misalnya ada barang yang lain yang dibeli di supplier tersebut, kita tinggal klik lagi, cari barang lagi. Misal yang ini, yang coklat, pilih, dia akan masuk lagi ke sini. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah bisa dihapus saja. Kalau udah klik proses. Di sini ada total pembelian, ada diskon. Misal kita dikasih diskon nih sama suppliernya itu 5.000. Total akhirnya dia 20.000. Metode pembayarannya dia bisa cash, bisa kredit. Kalau misalnya cash dia lunas, tapi kalau misalnya kredit nanti di sini terdapat tanggal jatuh tempo, kemudian masuk ke bagian hutang. Kalau misalnya kita mau cash, ini bisa cash. Misal check out langsung. Ini udah, kita cek sekarang ke bagian produk.
bagian produk dengan toko sedikit, produknya sedikit, stoknya jadi 100. Kenapa jadi 100? Tadi kita input di stok awal itu 50, kemudian melakukan pembelian dari supplier itu 50, jadi totalnya 100 gitu. Nah, langsung masuk lagi ya ke bagian menu pembelian. Kalau yang tadi pilih metode pembayarannya kredit, dia akan masuk ke bagian bayar hutang di bagian sini. Kita bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjualan, transaksi penjualan. Tadi input produknya udah, terus juga melakukan pembelian untuk stok juga udah, dan juga untuk persediaan awal stok juga udah. Sekarang masuk ke bagian menu penjualan. Nah, untuk di menu penjualan ini bisa langsung aja diklik di menu penjualan. Kemudian di sini ada pilihan, ada kasir, ada penjualan, ada juga bayar piutang. Nah, kalau kasir ini kita diklik aja, dia merupakan aplikasi dari kasirnya. Nah, seperti ini ada nama, nomor transaksi, ada tanggal, ada nama pelanggannya juga. Terus keluar dari toko mananya itu dia bisa dipilih. Salesnya juga siapa, misalnya bisa dipilih. Terus di sini ada bisa cari barang. Di sini juga aktif ya, kalau misalnya tokonya itu udah bisa pakai scanner barcode, dia bisa mengaktifkan. Nah, untuk cara mengaktifkan scanner barcode ini, dia bisa klik shift untuk aktivasi scanner barcode. Jadi kalau misalnya mau pakai barcode, tinggal diklik tombol shift aja di keyboard. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan, ada simpan, ada alamat pengiriman, cetak, dan juga bayar. Oke, langsung masuk ke bagian penjualan. Kalau di menu penjualan ini, di sub menu penjualan ini dia ada transaksi penjualan, riwayat dari transaksi penjualannya. Di sini aksinya juga bisa dilihat dan juga bisa dihapus. Kalau bayar piutang ini, kalau misalnya pelanggannya itu dia punya hutang ke kita, nanti dia muncul di bagian bayar piutang. Oke, selanjutnya kita masuk aja ke bagian kasir. Di sini pelanggannya umum aja, keluar dari kita pilih yang toko sedikit. Sales kita nggak pakai, misalnya nggak pakai sales ya. Kemudian cari barang. Nah, muncul barangnya karena baru ada satu barang yang tadi di input. Nama produknya Kiki, stoknya 100, quality yang dibeli misalnya ada 5. Oke, kita klik pilih. Nah, udah masuk, kita close aja, klik di sembarang tempat. Kode kualitinya 5, harganya 1.500, diskon potongan membernya ini nggak ada. Nah, kalau udah, dia bisa disimpan, jadi nanti bisa diedit lagi transaksi penjualannya, atau mau langsung dibayar. Kalau misalnya mau langsung dibayar, kita bisa klik bayar di sini. Ada pilihannya juga, metode pembayarannya mau cash, mau kredit, atau mau via e-wallet atau cicilan piutang, itu bisa dipilih aja. Kalau misalnya debit atau kredit, dia pilih bank, banknya mana. Nah, karena tadi nggak diinput dulu di daftar bank, jadi di sini masih kosong ya. Tapi nanti kalau misalnya di daftar banknya ada pilihan, diinputkan dulu, dia baru bisa memilih. Masukkan juga nomor referensi transaksinya. Kalau misalnya e-wallet sama, dia bisa pilih e-walletnya apa, misalnya ada Dana atau Dana GoPay
yang lain-lain kayak gitu. Terus ada piutang, ini bisa pakai piutang, kita pakai cash aja karena rata-rata toko itu cash ya banyaknya. Kalau yang harian kecil-kecilan, nah kita bayarnya karena total akhirnya itu 10.000, coba pembayarannya 10.000, beliannya kosong. Jadi kalau kita isinya 15.000, ada kembaliannya 5.000 kayak gitu. Kemudian kita proses, klik proses. Nah, di sini dia langsung masuk ke bagian cetak struk. Cetak struknya ini biasanya kalau untuk aplikasi grosir itu dia pakai printer thermal yang 80 mm atau 58 mm. Tergantung sih ya. Nah, di sini kita perbesar dulu coba. Nah, di sini ada nama, ada nama toko, ada alamat juga, kontak. Nanti ini bisa diubah dengan nama toko dan alamat dari toko yang kalian yang dibeli. Juga ada kasirnya, ada nomor, ada tanggal, jam, ada juga produk, total, grand totalnya, cash, kembaliannya ada sini. Kalau udah tinggal di print aja. Nah, kalau misalnya mau dicetak lagi nih, mau dilihat lagi ini bisa klik cetak. Di sini ada cetak nota transaksi, cetak surat jalan. Ini kalau misalnya pakainya yang online. Nah, transaksi penjualan yang tadi udah dibikin, diinput ada di bagian data penjualan. Di sini tanggalnya segini. Ini ada selesai. Kita cek dulu. Nah, ini yang 5 pieces. Dia bisa cetak, buka transaksi baru dia bisa, alamat pengiriman juga dia bisa. Itu kalau nanti misalnya pilihnya yang cicilan piutang atau kredit, dia akan masuk ke bagian daftar piutang penjualan. Oke, next untuk fitur-fitur selanjutnya bakal dibahas di part selanjutnya.